Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai refleksi peran penilaian tingkat kelas dalam pendidikan berbasis kompetensi yang telah dipelajari pada mata kuliah model dan evaluasi pembelajaran sains pada minggu yang lalu. Materi yang sudah dipelajari adalah mengenai peran penilaian tingkat kelas dalam pendidikan berbasis kompetensi, di mana terdapat perbedaan antara ujian atau tes, penilaian, dan evaluasi. Ujian atau tes adalah mengukur apa yang sudah terbentuk dalam bentuk skill dalam diri siswa masing-masing. Sementara penilaian adalah hasil dari pengukuran, dan evaluasi adalah tindak lanjut atau pengambilan keputusan setelah dilaksanakan penilaian. Guru harus memberikan pengalaman belajar sebagaimana mestinya. Guru harus menilai diri sendiri, refleksi, tentunya dari hasil evaluasi siswa. Jika ada yang belum tuntas, maka guru harus lakukan tindakan koreksi. Prinsip penilaian efektif ada tiga, yaitu validitas, reliabilitas, dan equity. Validitas yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabilitas yaitu hasil yang konsisten dan dapat dipercaya yang datanya tetap tetapi konstruksi soal berbeda. Kemudian equity yaitu adil dan tidak bias. Semua siswa punya kesempatan menunjukkan kemampuan. Pendidikan abad 21 menuntut penguasaan kompetensi kognitif dan non-kognitif. Abad 21 menuntut keterampilan yang lebih luas. Tidak cukup tahu apa, tetapi juga mampu menerapkan, menganalisis, mencipta, dan menilai. Sains harus melatih higher order thinking skills atau HOTS, yaitu berpikir kritis, problem solving, dan kreativitas. Sains modern tidak berdiri sendiri, tetapi beririsan dengan teknologi, ekonomi, dan sosial budaya. Kemudian dibutuhkan kompetensi non-kognitif, kolaborasi lintas disiplin, komunikasi kepemimpinan, etika, dan pengambilan keputusan berbasis data. Hal yang sudah dipahami adalah adanya perbedaan antara ujian atau tes, penilaian, dan evaluasi. Guru memberikan ujian atau tes kepada siswa dengan tujuan mengukur skill yang sudah terbentuk dalam diri siswa. Kemudian, guru bisa memberikan penilaian, dan setelah itu bisa dievaluasi, yaitu dilakukan tindak lanjut atau pengambilan keputusan. Saya juga sudah memahami prinsip penilaian efektif yaitu validitas, reliabilitas, dan equity. Pendidikan abad 21 menuntut penguasaan kompetensi kognitif dan non-kognitif. Manfaat yang diperoleh adalah saya menyadari bahwa guru harus selalu refleksi diri. Ketika hasil belajar siswa dan proses pembelajaran siswa tidak maksimal, guru harus memberikan pengalaman belajar sebagaimana mestinya kepada siswa. Untuk itu, guru perlu terus mengembangkan kompetensi diri. Hal yang belum saya pahami adalah mengenai prinsip penilaian validitas, reliabilitas, dan equity, serta cara mengetahui soal yang digunakan untuk penilaian tersebut. Sudah memenuhi tiga prinsip penilaian ini. Setelah saya mencari tahu melalui Google Search Engine, saya mulai memahami tiga prinsip penilaian dan cara mengetahui apakah soal penilaian yang dibuat telah memenuhi prinsip ini. Validitas definisinya adalah sejauh mana sebuah penilaian mengukur apa yang seharusnya diukur. Jenis validitas itu ada tiga, yaitu validitas isi, validitas kriteria, dan validitas konstruk. Validitas isi atau content validity, apakah soal mencakup seluruh materi yang seharusnya? Untuk validitas kriteria atau criterion validity, apakah skor tes berkorelasi dengan hasil lain yang relevan? Dan validitas konstruk
Validity, apakah tes mengukur kemampuan yang abstrak atau konstruk yang dimaksud? Rumus validitas korelasi. Jika ingin menghitung validitas kriteria, kita bisa menggunakan koefisien korelasi person, yaitu rumusnya R sama dengan sigma dalam kurung XI dikurang X bar tutup kurung buka kurung YI dikurangi Y bar tutup kurung per akar dari sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dikali sigma YI per Y dikurang Y bar dikuadratkan, di mana XI itu skor tes, YI skor kriteria, misal nilai ujian akhir, X bar rata-rata skor tes, Y bar rata-rata skor kriteria. Sementara reliabilitas adalah sejauh mana penilaian menghasilkan hasil yang konsisten jika diulang. Contoh, jika siswa yang sama mengerjakan tes di waktu berbeda, hasilnya harus mirip. Jenis reliabilitas ada 3, yaitu tes ulang, tes retest, konsistensi hasil tes di waktu yang berbeda. Kemudian setengah tes, split half, konsistensi antar bagian tes. Yang ketiga, alpha Cronbach, reliabilitas internal seluruh soal. Rumus reliabilitas yaitu alfa sama dengan K per K kurang 1 dalam kurung 1 dikurang sigma SI kuadrat per SI kuadrat. K adalah jumlah item soal. SI kuadrat varian setiap item. ST kuadrat varian total skor tes. Sementara equity atau kesetaraan adalah kesetaraan dalam akses dan kesempatan siswa untuk menunjukkan kompetensi mereka tanpa bias terhadap latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi. Indikator equity itu distribusi skor seragam antar kelompok siswa yang berbeda. Tidak ada bias bahasa, gender, atau etnis. Dan untuk rumus equity adalah equity gap sama dengan X bar grup 1 dikurang X bar grup 2. Hal yang akan dilakukan selanjutnya yaitu berupaya menerapkan 3 prinsip penilaian seperti validitas, reliabilitas, dan equity. Kemudian berusaha mengembangkan kompetensi kognitif dan non-kognitif siswa. Berdasarkan laporan UNESCO dan OECD yang mencakup kompetensi kognitif adalah pengetahuan ilmiah, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Yang mencakup kompetensi non-kognitif yaitu kreativitas, kolaborasi, komunikasi, empati, kesadaran global. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai refleksi materi pada minggu yang lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.